Ketika kita jalan-jalan sebuah tempat wisata, ketika pertama kali kita akan dibuat kagum luar biasa, dan kita pengen kembali lagi ke tempat itu. Dan ketika kembali, ternyata kekaguman kita biasanya terdegradasi. Kita tidak sekagum ketika di awal. Makin kita berkunjung, kekaguman kita makin berkurang dan makin berkurang. Akhirnya apa? Kebosanan muncul pada diri kita. Nah, ternyata ketika kita mempelajari Quran, kita bukan hanya sekedar kagum, tahu, namun kita makin kagum, makin pengen tahu tentang Al-Quran itu sendiri. Ini luar biasanya Quran. Ternyata di dalam Al-Quran itu punya sebuah struktur. Struktur ini yang mungkin jarang kita pelajari. Misalnya seperti ini. Ada A, B, dan C. D, ini adalah ayat di tengah-tengah keseluruhan dari sebuah surat. Kemudian, diulang lagi ayat berikutnya. A, B, dan C. A sama A punya korelasi, B sama B punya korelasi, C sama C punya korelasi. Dan ternyata substansinya adalah yang bagian tengah-tengah itu sendiri. Kita akan belajar, surat Al-Diyat punya struktur seperti itu. Kita lihat ayat pertama sekarang. Wal 'adiyati dhabha. Ternyata punya korelasi dengan ayat ke-7. Wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Kita akan lihat nanti korelasinya. Ayat kedua dengan ayat ke-8. Ayat ketiga dengan ayat ke-9. Ayat ke-4 dengan ayat ke-10. Ayat ke-5 dan dengan ayat ke-11. Substansinya ada di mana? Substansinya ada di ayat ke-6. Allah ingin menyampaikan innal insana li rabbih lakanut. Ini sebenarnya substansinya. Nah, sekarang kita akan lihat korelasinya. Ayat pertama, wal 'adiyati dhabha. Kuda perang yang fokus kepada musuhnya dan dia abaikan kanan dan kirinya. Musuhnya adalah fokusnya. Ayat ke-7, wa innahu 'ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Kalau kita hanya fokus pada diri kita, abaikan omongan orang lain, maka kita akan tahu sesungguhnya diri kita ingkar kepada Tuhan kita. Itu adalah substansi korelasi ayat 1 dengan ayat ke-7. Sekarang kita lihat ayat kedua dengan ayat ke-8. Fal muriyati qadha. Kuda yang mencetuskan api. Ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta dengan sesuatu yang dia anggap baik dan dia tidak terpisahkan. Artinya apa? Ayat kedua, kuda yang menghentakkan kekuatannya luar biasa, energinya dikerahkan untuk mencapai keinginannya. Manusia juga ternyata untuk mencari harta, dia mengeluarkan energi yang luar biasa. Ini korelasi ayat 2 dan ayat 8. Ayat ketiga dengan ayat 9 sekarang. Fal mughirati subha. Kuda yang menyerang tiba-tiba di waktu pagi. Jadi kudanya melompat tinggi. Sehingga apa? Musuhnya bisa terpetakan semuanya. Kekuatannya di mana? Kelemahannya di mana? Ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah kamu tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Jadi dalam kubur itu akan dibongkar semuanya dan dicari apa yang sebenarnya substansi. Sama dengan penunggang kuda, memetakan semuanya. Kita di kuburan akan dibongkar kelak, akan dicari yang paling berharga. Itu korelasi ayat 3 dan 9. Ayat keempat sekarang dengan ayat 10. Fa'atharna bihi naq'a. Maka ia menerbangkan debu-debu. Ayat 10. Wa hussila ma fis sudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jadi debu-debu itu akan berterbangan. Tapi sebenarnya fokusnya bukan debu-debu itu, tapi kuda dan penunggang kudanya. Jadi jangan teralihkan. Ayat 10 akan dilahirkan dari apa yang ada di dalam dada. Kadang-kadang kita hanya fokus kepada aksesoris diri kita. Kita pengen ini, pengen itu. Jadi tidak fokus kepada substansinya. Yang akan ada substansi sebenarnya apa yang ada di dalam dada kita itu. Kita akan dicek hati kita itu cintanya kepada dunia atau loyalnya kepada Allah. Sekarang yang terakhir ayat 5 dan 11. Fawasabna bihi jam'a. Ia menyerbu ke tengah-tengah musuhnya. Artinya dia akan diamati, diobservasi oleh semua musuhnya dari segala sisi. Ayat ke-11. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Sesungguhnya Tuhan pada hari itu
Maha mengetahui keadaan mereka. Jadi Allah akan mengamati kita dari segala sisi dan kita tidak bisa menghindar apapun dari pengamatan Allah ini. Ini korelasi ayat 5 dengan ayat 10. Musuh mengamati kita dari segala sisi. Ayat 11, Allah mengamati kita dari semua angle kehidupan kita, alasan kita, apapun itu. Allah mengamati itu semuanya. Ini luar biasanya struktur dari surat Al-Adiyat. Mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini lebih memudahkan untuk kita memahami Al-Quran lebih sistematis lagi. Satu surat merupakan satu struktur kesatuan yang utuh ayat-ayat yang ada di dalamnya. Jadi belajar Quran secara berurut akan memahamkan kepada kita hal yang komprehensif. Dan substansinya adalah ayat ke-6. Innal insana li rabbihi lakanut. Sesungguhnya manusia itu yang pengen disampaikan adalah engkau tidak loyal terhadap Tuhanmu. Penjelasannya ada di ayat 1 sampai ayat ke-5, 7 dan 11. Kira-kira surat apa lagi yang kita akan pelajari dan bahas? Silahkan kalau ada request di komen di bawah ini.